Rencana indah masa depanku yang penuh. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan semua baik, semua telah kau berbuat di dalam semua bakti hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Bagi bagi yang telah kau berbuat berarti semua kau jadikan baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik. Sampai kapanpun ku tak berhenti, ku tak berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menolong. Tempat ini untuk datang menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan, Maria dan Erik. Tuhan, firman ini untuk orang yang hidup, sebab kami percaya orang percaya yang telah meninggalkan dunia dan telah mengambil bagian, semua telah Engkau siapkan untuk orang-orang percaya ada bersama-sama-Mu. Oleh karena itu, hiburlah mereka yang ditinggalkan, hiburlah jemaat-Mu, dan urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami dapat memahami dan mengerti tentang firman untuk orang percaya bagi yang hidup, akan mendapat penghiburan yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan, Maria dan Erik, dan kita semua. Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Paulus, Ibu Nelly, saya keluarga dan atas nama KUN mengucapkan turut bersimpati atas kepergian orang tua terkasih Bapak Hosni semalam, dan ini dalam malam penghiburan. Saya percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi Erik dan Maria untuk menjalani hidup ini. Kita berbicara semua yang Tuhan buat itu baik. Itu bukan sekedar kita bernyanyi, tetapi itu sebuah deklarasi, sebuah iman, sebuah pernyataan yang keluar dari hati kita. Ini saya melihat bahwa orang yang dikasih oleh Erik dan orang yang dikasih oleh Maria, anak masa kecil sama papa, dan badai juga pada malam hari ini dialami oleh bukan saja Erik sebagai kakak, tapi Maria. Di tahun 2021 kita tahu bahwa Maria kehilangan suami Michael, anggota KUN kita, juga bersamaan dengan kehilangan seorang mama. Dan di tahun 2022 kehilangan seorang ayah terkasih. Hidup dengan mama dan papa sejak dari kecil, anak dibina di sekolah segala macam, apapun kita hidup bersama dengan orang tua. Dan sangat menyedihkan sekali kalau memang orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita, baik suami, kita manusia biasa, semua itu akan mengalami. Semua apa? Alasannya Tuhan Yesus ketika waktu Yesus berbicara tentang kematian, setiap kita tentu akan menolak kematian. Banyak kita menolak persoalan hidup, kita menolak manusia juga menolak. Kenapa? Juta-juta
tahun mereka, Alkitab tidak pernah mencatat. Berjuta-juta tahun mereka hidup di dalam Taman Eden. Ada satu oknum sehingga mereka bisa jatuh. Dari kejatuhan itu kita mengalami kematian. Tetapi dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu membuat sebuah harapan baru bahwa orang yang mati di dalam Kristus tentu memiliki tempat yang baik. Amin. Tentu akan diberikan tempat yang baik karena sebuah perjuangan hidup. Badai kehidupan bisa terjadi kepada siapapun. Malam ini ada pada Maria berbicara tentang badai. Alkitab telah mencatat, kita ceritakan seperti ini. Pada danau, lalu bertolaklah mereka, dan ketika kalau di ayat ke-2 mereka berteriak, ayat ke-25 di dalam Lukas tadi mereka berteriak guru, guru. Tapi di dalam Matius, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya Tuhan. Jadi ada perbedaan kalimat, tetapi intinya di sini badai yang diceritakan dalam perikop ini tidak mendatangkan kematian bagi murid-muridnya. Badai ini adalah badai yang datang Yesus bersama-sama dengan murid, dan badai ini datang kepada murid-muridnya. Tetapi ketika kita ada di sini, ada membaca perikop ini, badai yang diceritakan dalam perikop ini tidak membawa kematian karena Yesus menghardik badai itu, sehingga berang ke danau itu adalah Yesus. Otomatis kalau Yesus mengajar, berarti keamanan dijamin oleh Yesus. Kita tahu bahwa kematian Pak Hosni, Mama, Papa, Erik, dan Maria, sebuah langkah yang diatur sehingga melalui kematian ini kita bisa melihat orang percaya Pak Hosni adalah. Jadi bagi saya, Maria dan Erik tidak perlu khawatir. Fis meninggal. Bagaimana orang percaya ketika orang yang terdekat kita dipanggil Tuhan? Bagaimana konsep kesiapan kita ketika orang yang kita kasihi dipanggil Tuhan? Kita tahu bahwa Pak Hosni telah melewati masa-masa sangat sulit untuk dia bertahan untuk hidup. Kita menghadapi soal badai dan kematian itu tidak akan Maria. Ada juga dalam waktu tidak tahu, tiba-tiba sebuah kematian datang. Nah, orang percaya bagaimana menyikapi, sebab kematian itu bisa datang kepada orang percaya maupun orang sekuler. Saya berbicara tentang orang percaya, orang yang hidup dan percaya bahwa kita punya Yesus yang sanggup menyelamatkan, sanggup memberikan jalan keluar. Orang keluar artinya sangat berbeda. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah, itulah perbedaan. Bagaimana rancangan Tuhan dan pekerjaan Tuhan akan terjadi bagi orang percaya dan orang tidak percaya. Nah, orang percaya pasti akan diberikan kekuatan. Ini kejadian tiba-tiba. Anaknya jatuh dari apartemen. Dan dia tidak tahu bahwa anaknya jatuh, dia sedang ada di tempat lain. Dan ketika dia mendengar anak yang dia kasih itu jatuh dari apartemen, betapa sedihnya orang ini. Sehingga dia mengungkapkan kesedihan ini lewat tulisan sebuah lagu. Yang dia tulis begini dalam arti bahasa Indonesia. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Ini terjemahannya dan ini lirik dalam bahasa Indonesia. Dia berkata begini. Apakah kamu akan mengenali namaku? Apakah akan sama seperti dahulu? Apakah kamu mau meraih tanganku? Apakah kamu mau membantuku untuk berdiri jika kita bertemu kembali di surga? Terus dia berkata begini dalam tulisannya. Berjalanlah sang waktu dapat membuatmu terjatuh. Waktu bisa menekuk lututmu, waktu juga bisa menghancurkan hatimu, tetapi aku harus kuat. Baik, ketiga dia katakan, kan kutemukan jalan melewati siang malamku, karena ku tahu ku masih belum bisa tinggal di sini, di surga, di balik satu pintu itu. Ku yakin ada satu kedamaian sejati, dan aku tahu bahwa kan tiba waktunya nanti tak akan ada lagi air mata di surga. Ini sebuah cerita
Berarti yang menceritakan lirik ini adalah orang percaya Tuhan, orang Kristen. Siapakah dia? Ini adalah Eric Clapton, sang penyanyi, dan judul lagunya ini Tears in Heaven. Setiap Maria mungkin Eric punya mengungkapkan rasa duka dengan cara berbeda-beda. Bisa menangis, bisa merasa sedih, bisa kehilangan. Bagaimana Eric bisa dan Maria bisa mengungkapkan kedukaan kehilangan mama, kehilangan Michael, kehilangan papa? Tentu akan ada di benak kehidupan. Kejadian ini adalah kejadian yang mendadak, anaknya bisa jadi. Dan mungkin mama dan Eric tidak mendadak buat Maria dan Eric. Tapi bagaimana Eric dan Maria harus mengungkapkan rasa duka atas kehilangan ini? Kuatlah dalam Tuhan, tetaplah berdoa, punya pengharapan dengan Tuhan. Kita masih bersama-sama dengan kalian. Bersyukurlah bahwa kita punya Yesus. Bersyukurlah telah mengarah kalian kepada komunitas yang benar, komunitas yang membangkitkan, komunitas yang membangun. Binalah hubungan itu dengan orang-orang percaya. Jangan sekali-sekali menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan, mengambil bagian bukan kehidupan Kristus, tetapi berbicara tentang logika dan keinginan. Tetaplah berdoa dan berharap, sebab kita punya kebebasan untuk memilih berjalan dengan Tuhan atau sama sekali tidak mau berjalan dengan Tuhan. Inilah sebuah ungkapan duka, inilah sebuah ungkapan syukur, ini sebuah ungkapan terima kasih, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Karena hanya Tuhan berpengharapan. Masa kehilangan, masa sedih, Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini ada segala sesuatu, ada masalah. Ada masa melahirkan, ada masa meninggal, ada masa siang, ada masa malam. Percayakah itu? Bahwa tangan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi Eric dan Maria maupun bagi kita semua. Kita bangkit berdiri, kita akhiri firman ini. hidup menetapku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku tak berdiri. Terima kasih sudah hadir di ibadah penghiburan untuk Papi Maria dan Eric. Untuk Papi Top, terima kasih untuk sharing firman-Nya. Untuk teman-teman tuh Papi GBT Immanuel, terima kasih atas dukungannya buat Papi. Jujur waktu kejadian ini terjadi, Eric sempat bingung gitu ya, maksudnya apa ya? Eric bahkan sampai ngomong waktu jadi kondisi di malam ketika Papi sudah mulai nggak sadarkan diri gitu di rumah. Eric sampai ngomong sama Papi, dia nggak ngerti mesti gimana. Ngomong, jadi nggak paham gitu, maksudnya ini mesti gimana gitu, kedepannya mesti gimana, dan sekarang Eric mau nolak Papi pun gimana, Eric nggak ngerti gitu. Tapi Eric dia ingat waktu itu Mami suka lagu Kristen, pasti lagu Kristen, dan lagu ini itu diambil dari ayat Alkitab, dan ini yang benar-benar langsung teringat dari waktu baca tuh ya. Kalau yang Ibu izin baca gini, adanya di Matius 7 ayat 9, ini dijadiin lagu. Jadi tokoh di sini Tuhan ngomong, adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ketika ngadepin, tadi nggak ngerti mesti gimana. Mungkin ini nggak enak buat Eric, buat Maria, tapi seperti yang tadi itu bilang, kalau kamu yang jahat tahu memberi yang terbaik buat anakmu, apalagi Tuhan. Jadi Tuhan yang akan menolong kamu, Maria dan Eric, ke depannya. Terima kasih. Amin. Maria ucapkan atas nama keluarga, Maria ucapkan terima kasih buat kehadiran Tante Om dan teman-teman atau kehadirannya untuk malam penghiburannya Papi. Maria ucap syukur
punya teman-teman, punya keluarga, punya orang-orang yang mendukung kami gitu. Dalam kasih untuk Pulkana, terima kasih untuk Mama Hana dan seluruh jemaat GBT Immanuel. Dan mari ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Untuk saat ini ya mari bersyukur sih, maksudnya walaupun papi saat ini sebelumnya saat sakit itu mari merasakan bahwa Tuhan tuh nggak tinggalin papi. Tuhan tuh tahu papi yang terbaik buat papi, walaupun memang keadaannya berat itu. Tapi mari percaya, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat papi. Walaupun sakit, tapi mari percaya kalau memang itu harus papi lewati, ya papi lewati. Dan papi sudah menang saat ini, sudah mengakhiri pertandingan imannya dengan kemenangan gitu. Jujur waktu papi sakit, sebelum sakit sih, maksud selama minum tutup usia itu, mari ada kerinduan bahwa Tuhan, mari pengen ketika waktunya papi datang, mari pengen lihat imannya papi sebesar imannya mami. Waktu itu mari benar-benar berdoa seperti itu, dan ternyata Tuhan dengar gitu. Papi mulai rajin lagi ke gereja, walaupun waktu itu sempat pandemi kan sempat main offline ya, online. Tapi memang kurang semangat waktu itu online. Tapi ketika sudah offline, mari ajak papi lagi untuk ke gereja, walaupun cuma hanya untuk pesanin Grab segala macam ya. Tapi mari lihat sih, tapi mau berusaha gitu, maksudnya tetap balik lagi, kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi datang ke gereja. Dan mari lihat ternyata papi detik-detik terakhir pun juga papi udah imannya tuh udah benar-benar bagus gitu. Waktu itu sempat ragu, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ketika papi dipanggil, ternyata papi udah imannya udah luar biasa. Mari mengucap syukur sih, tapi mari juga banyak belajar dari papi. Memang di keluarga itu kesannya tuh papi kayaknya pendiam gitu, tapi ternyata ketika teman-teman kerjanya ngomong, oh iya babi mah orangnya baik, ramah segala macam gitu, bener-bener hati Maria senang gitu. Maksudnya, oh ternyata apa yang Maria kenal itu, Maria kira di kantornya itu biasa-biasa aja, tapi ternyata banyak orang yang merindukan papi gitu, banyak orang yang merasa terberkati atas kehadiran papi gitu. Itu yang buat Maria sih agak senang gitu, agak tenang gitu ketika papi udah nggak ada, papi udah mengakhirinya dengan yang terbaik gitu. Dan papi meninggalkan legacy yang bagus buat Maria, buat Erik gitu, bahwa imanku juga tetap kita pelihara, iman pun tetap kita pupuk lagi untuk lebih lagi buat Tuhan. Itu aja, terima kasih. Ibadah esok untuk malam kembang diadakan di tempat ini kembali pukul 19 malam dan akan dilayani dari gereja GBT Immanuel. Oke, dan juga untuk acara ibadah pelepasan juga dilayani juga dari gereja GBT Immanuel. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua yang memberikan waktunya untuk Maria dan keluarga. Kami bersyukur bahwa support kalian adalah yang terbaik untuk keluarga Maria, dan kiranya Tuhan Yesus membalas kebaikan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan tutup dalam berkat. Saya persilakan untuk hambanya. Ulanglah sebab Tuhan menyertai keluar masukmu dan memberikan kekuatan, kesehatan, dan mengaruniakan apa saja yang menjadi bagian untuk kalian kerjakan. Sebab umat Tuhan adalah pemeliharaan dan mata Tuhan tertuju kepada setiap umat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa serta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal, melingkupi, memelihara, menyertai kita semua. Setiap yang sudah menerimanya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.